untuk lebih memahaminya lagi, ada satu contoh soal lagi yang bisa kita lihat ya. Contoh yang kedua, tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut. X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 0, 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1, 3X kurang Y kurang 3Z sama dengan 3. Nah, pertama-tama sama seperti cara sebelumnya, kita harus mencari dulu ataupun membuat pemisalan yang mana yang mau kita buat menjadi persamaan 1, persamaan 2 maupun persamaan 3. Di sini saya buat secara berurutan ya, dari persamaan 1, 2, dan 3. Nah, berikutnya saya mengeliminasi dulu persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 saya eliminasi. Nah, karena koefisien ataupun variabel di persamaan 1 dan 2 ini tidak ada yang memiliki koefisien yang sama, maka saya hilangkan terlebih dahulu variabel X-nya dengan cara mengkalikan persamaan 1 dikalikan dengan 2 supaya koefisien variabel X-nya menjadi sama dengan persamaan 2. Ini persamaan 1 saya kali 2 dan persamaan 2 saya kali 1. Maka hasilnya menjadi 2X kurang 4Y kurang 4Z sama dengan 0, 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1. Bisa saya kurangkan langsung. Hasilnya menjadi negatif 7Y kurang 5Z sama dengan negatif 1. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, berikutnya, kalau sudah persamaan 1 dan 2, selanjutnya kita tinggal buat ke eliminasi lagi persamaan 1 dan 3-nya. Sama, kita tuliskan dulu persamaan 1 dan 3-nya. Nah, di sini persamaan 1-nya memiliki koefisien X itu 1 dan persamaan 2 koefisien X-nya itu 3. Maka di sini saya buat persamaan 1 saya kalikan dengan 3 dan persamaan 3 saya kalikan dengan 1. Maka hasilnya segini ini. 3X kurang 6Y kurang 6Z sama dengan 0, 3X kurang Y kurang 3Z sama dengan 3. Saya kurangkan, akan didapat persamaan baru yaitu persamaan 5, negatif 5Y kurang 3Z sama dengan negatif 3. Nah, sudah didapat dua persamaan baru yaitu dua persamaan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk berikutnya kita tinggal eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, di sini variabel Y maupun Z tidak ada yang memiliki nilai koefisien yang sama. Maka kedua persamaan harus kita cari ataupun kita kalikan dengan bilangan lain supaya nilai koefisiennya sama. Di sini saya mau mengkalikan persamaan 1 dengan 5 dan persamaan 2 dengan 7. Nah, persamaan 1 dikali 5 menjadi negatif 35Y kurang 25Z sama dengan negatif 5. Persamaan 5 dikali 7 menjadi negatif 35Y kurang 21Z sama dengan negatif 21. Nah, di sini koefisien variabel Y-nya sudah sama, itu negatif 35, negatif 35, maka saya kurangkan karena negatif dikali negatif, maka hasilnya menjadi positif. Maka ketika dijumlahkan dengan negatif 35, hasilnya akan 0. Maka saya kurangkan, didapatkan negatif 4Z kurang 16 sama dengan 16, maka dapat Z sama dengan negatif 4. Nah, di sini sudah kita dapat nilai Z-nya sama dengan negatif 4. Nah, berikutnya untuk mencari nilai Y-nya, di sini masih kita pakai persamaan 4 dan 5 juga. Tapi tadi kita menyamakan koefisien pada variabel Y untuk mencari nilai Z. Maka sekarang kita harus menyamakan variabel pada koefisien pada variabel Z untuk mencari nilai Y. Nah, di sini untuk persamaan 4-nya saya kali dengan 3 dan untuk persamaan 5-nya saya kali dengan 5. Persamaan 4 dikali dengan 3 menghasilkan negatif 21Y kurang 15Z sama dengan negatif 3. Persamaan 5 dikali dengan 5 menghasilkan negatif 25Y kurang 15Z sama dengan negatif 15. Maka langsung saya kurangkan, hasilnya menjadi 4Y kurang 12. Y sama dengan 3. Maka sudah dapat ya nilai Y. Z sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita tinggal substitusi nilai Z dan Y ini ke salah satu persamaan tadi, bisa ke persamaan 1, persamaan 2 maupun persamaan 3. Karena di sini yang paling sederhana menurut saya adalah persamaan 1, karena nilai X-nya memiliki koefisien 1, maka saya akan memakai persamaan 1. Nah, saya substitusi ke persamaan 1, X dikurang 2 kali Y, Y-nya 3, 2 kali 3 dikurang 2Z, 2 dikali Z, 2 dikali negatif 4 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi X kurang 6 tambah 8 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Nah, kita bisa menuliskannya
maka nilai X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan negatif 4. Nah, untuk penulisan ini disesuaikan saja karena tergantung soal ya. Kalau misalnya soal meminta tuliskanlah himpunan penyelesaian, maka kita harus buat dalam bentuk kurung perawal. Tapi kalau misalnya soal seperti ini, tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut, kita bisa menulis seperti ini. Maka nilai X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, dan Z sama dengan sekian. Seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah lebih paham? Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini ada satu soal lagi. Satu soal ini buat apa? Nah, baca ya. Soal ini silahkan kalian kerjakan di rumah sebagai bukti kehadiran kalian pada pertemuan hari ini atau bukti kalian sudah menonton video ini, dan tuliskan jawabannya di buku kalian dan kirimkan melalui Google Classroom. Ingat ya, ini sebagai bukti kehadiran kalian dan sebagai bukti kalian sudah menonton video ini. Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang barusan kita pelajari bermanfaat, dan jika ada yang kurang paham ataupun videonya kecepatan atau penjelasannya terlalu cepat, maka anak-anak bisa menonton ulang videonya ataupun memperlambat videonya, atau bisa menanyakan lewat Classroom. Kita bisa berdiskusi lewat Google Classroom ya. Silahkan tinggalkan komentar kalian atau pertanyaan kalian di Google Classroom jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum jelas menurut kalian. Ibu rasa cukup sekian. Selamat pagi.